Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai nikmat dan petunjuknya, dan dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di channel Kawan Takwa ini dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kawan Takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini pasti ada halangan, rintangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat, awalilah setiap hari kita, jangan sampai kita ketinggalan atau meninggalkan dengan namanya solat sunnah qobliyah subuh. Karena solat sunnah qobliyah subuh adalah solat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis yang sudah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Lalu apalagi yang harus kita fikirkan? Marilah kita sama-sama melaksanakan solat sunnah qobliyah subuh. Insya Allah apa segala permasalahan, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita di saat kita meminta atau memohon petunjuk setelah melaksanakan solat sunnah qobliyah subuh, maka semua akan terselesaikan. Karena solat sunnah qobliyah subuh adalah waktu mustajabnya doa, yaitu di antara azan dan iqamah. Namun sebelum kita berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah setelah melaksanakan solat sunnah qobliyah subuh, alangkah baiknya meskipun hanya 11 kali sempatkan kita untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita diampuni. Karena kunci dari diijabahnya sebuah doa adalah dosa-dosa kita diampuni, taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita membaca zikir astagfirullah atau istighfar, angkatlah kedua tangan kita, kemudian bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku sejak kecil. Dari doa inilah ridho Allah akan kita dapat. Barang siapa seorang anak yang selalu ikhlas
tulus hati mendoakan kedua orang tuanya, maka setiap doanya akan mendapatkan ridho dari Allah dan juga akan diijabah. Setelah kita berdoa untuk kedua orang tua kita, lalu kita lanjutkan berdoa lagi membaca surat At-Taubah ayat 128 dan 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa segala kegelisahan, segala cobaan, segala ujian yang Allah berikan kepada kita akan diberikan jalan keluar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki akan diberikan kemudahan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya memohon dengan keikhlasan hati kepada anda semua, aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Rabb, hamba memohon kepadamu, meminta kepadamu dengan tulus ikhlas, dengan hati yang paling dalam. Hamba ingin mendoakan para sahabat beriman, para pemirsa dari channel ini yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, yang sudah membagikan video ini ke sanak saudara dan juga ke temannya, serta ke media sosialnya, serta bagi yang sudah turut ikhlas bergabung dengan channel ini. Ya Rob, hamba haturkan kepadamu, ya Rob, ampunilah dosa-dosa mereka, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam menjemput rezeki, berilah rezeki yang halal dan barokah kepada mereka semua ya Rob. Berikanlah nikmat dan hidayah kepada mereka semua ya Rob. Mereka juga mempunyai keluh kesah, mempunyai kesedihan, mempunyai permasalahan yang sangat besar tanpa ada jalan keluarnya ya Rob. Hamba haturkan kepadamu, memohon kepadamu, angkatlah segala kesulitan mereka, berikanlah jalan kebahagiaan dan jalan keluar yang engkau ridhoi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan ini dapat bermanfaat dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala guna mendapatkan ridhonya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.